Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup, periksalah hidup kita, siapa tahu belum barokah. Apa sih barokah itu? Pada suatu hari, Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi membeli buah semangka untuk istrinya. Saat disantapnya, ternyata buah semangka tersebut terasa hambar, tidak manis, dan istri pun marah. Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi menanggapi dengan tenang amarah istrinya itu. Setelah selesai didengarkan amarahnya, beliau bertanya kepada istrinya dengan halus, "Kepada siapakah kau marah, wahai istriku? Kepada pedagang buahkah? Kepada pembelinya kah? Atau kepada petani yang menanamnya? Ataukah kepada yang menciptakan buah semangka itu?" tanya Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi. Istri beliau pun terdiam. Sambil tersenyum, Syekh Syakik Al-Balkhi melanjutkan perkataannya. Seorang pedagang tidak menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli pun pasti membeli sesuatu yang terbaik pula. Begitu pula seorang petani. Tentu saja ia akan merawat tanamannya agar bisa menghasilkan yang terbaik. Maka sasaran kemarahanmu berikutnya yang tersisa tidak lain hanya kepada yang menciptakan semangka itu. Pertanyaan Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi menembus ke dalam hati sanubari istrinya. Terlihat butiran air mata menetes perlahan di kedua pelupuk matanya. Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi pun melanjutkan ucapannya. "Bertakwalah wahai istriku, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapannya, agar Allah memberikan keberkahan kepada kita." Mendengar nasihat suaminya itu, sang istri pun sadar, menunduk dan menangis, mengakui kesalahannya dan ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Pelajaran terpenting buat kita adalah bahwa setiap keluhan yang terucap sama saja kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, sehingga barokah Allah jauh dari kita. Karena barokah bukanlah serba cukup dan mencukupi saja, akan tetapi barokah ialah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik yang kita sukai atau sebaliknya. Barokah itu bertambahnya ketaatanmu kepada Allah. Makanan barokah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tapi makanan yang mampu membuat yang memakannya menjadi lebih taat setelah memakannya. Hidup yang barokah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit itu justru barokah, sebagaimana Nabi Ayub. Sakitnya menjadikannya bertambah taat kepada Allah. Barokah itu tak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi dahsyat taatnya layaknya Musbah bin Umar. Tanah yang barokah itu bukan karena subur dan panoramanya indah. Karena tanah yang tandus seperti Mekah punya keutamaan di hadapan Allah. Tiada banding, tiada tara. Ilmu yang barokah itu bukan yang banyak riwayat dan catatan kakinya. Akan tetapi yang barokah ialah ilmu yang mampu menjadikan seorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah. Penghasilan barokah juga bukan gaji yang besar dan berlimpah, tetapi sejauh mana ia bisa jadi jalan rezeki bagi yang lainnya, dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan tersebut. Anak-anak yang barokah bukanlah saat kecil mereka lucu dan imut, atau setelah dewasa mereka sukses bergelar, mempunyai pekerjaan dan jabatan yang hebat. Tetapi anak yang barokah ialah yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Rabb-nya, dan kelak mereka menjadi lebih solih dari kita dan tak henti-hentinya mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita semua selalu dianugerahi kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepadanya, agar kita mendapatkan keberkahannya.
Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.